Halo semua, perkenalkan nama saya Gita Sonia Simbolon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tools pada construct. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu construct. Construct merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Skira Ltd. Perangkat ini dalam penggunaannya yaitu untuk mengembangkan game berbasis 2D, 3D, dan lain sebagainya. Di sini, hal yang pertama kali muncul jika kita membuka aplikasi Construct adalah seperti pada layar ini. Pada Construct ini, ketika kita pertama kali membuka Construct, kita akan menemukan halaman Start Page. Start Page ini merupakan sebuah halaman utama atau halaman di mana pada saat kita membuka Construct, halaman tersebut akan muncul. Ketika kita membuat project baru, maka kita akan menemukan halaman seperti jika kita mengklik New Project. Di sini ada beberapa jenis New Project yang bisa kita pilih. Di sini saya akan memilih New Empty Project. Lalu saya klik Open. Maka akan muncul halaman awal atau tampilan interface New Project itu. Selanjutnya, di sini ada beberapa tools yang akan saya jelaskan. Di mana di sini dimulai dari tools, ada untuk tools save, ada untuk tools undo dan redo, lalu ada untuk mencoba run layoutnya, untuk mencoba aktivitas media construct-nya nanti ditampilkan. Lalu ada debug layout dan ada pengaturannya. Di sini ada beberapa menu, ada file berisi, ada new untuk membuat new project baru, ada open untuk membuka beberapa project yang sudah dilakukan. Lalu ada save untuk menyimpan project, sama seperti save as project dan sama seperti save as single file. Lalu ada menu export project untuk mengubah project tersebut dalam beberapa bentuk tipe dokumen. Lalu ada close tab untuk menutup tab, dan ada close project untuk menutup project. Di sini juga ada beberapa store, help, about, preference, dan exit. Exit berfungsi untuk menutup file yang sedang kita buka ini. Lalu ada preference ini untuk mengatur aplikasi construct ini. Lalu ada about, ini tempat di mana informasi aplikasi ini. Lalu ada help jika ingin minta bantuan kepada pembuat aplikasi ini. Lalu ada store jika ingin membeli beberapa fitur yang ada pada Construct. Lalu selanjutnya ada home dan view serta event. Ketiga ini berfungsi untuk sebagai bahan atau alat untuk mengedit media Construct nantinya. Selanjutnya ini merupakan tampilan interface tadi. Lalu secara umum ini interface dalam Construct ini terbagi menjadi dua. Di antaranya ada layout dan event sheet. Layout merupakan tampilan di mana tempat untuk membuat antarmuka objek yang akan kita buat. Sedangkan event sheet adalah tempat di mana kita membuat codingan sederhana dalam menjalankan objek yang telah kita buat pada layout. Lalu di sini ada properties bar. Properties bar ini merupakan tempat di mana kita mengatur sifat-sifat objek yang diklik. Objek-objek yang dapat diganti tersebut diantaranya adalah layout, objek, layer, animasi, dan sebagainya. Lalu di bagian sini ada project. Project di sini berfungsi sebagai tempat untuk editing berbagai macam apapun yang akan kita buat di dalam project itu sendiri ketika kita membuat new project. Maka terdapat beberapa folder sebagai media penyimpanan beberapa jenis file, di mana yang pertama ada folder layout, berisi tampilan project yang sedang kita buat
di mana nama dalam proyek tersebut dapat kita rubah sewaktu-waktu yang kita inginkan. Selanjutnya ada folder event sheet, berisi event atau tempat codingan untuk membuat gerakan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya ada object types. Folder object types berisi file yang kita buat dalam layout seperti button, sprite, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada folder families, berisi button-button di mana untuk mempermudah kita ketika hendak memanggil fungsi. Selanjutnya ada folder sound, berisi sound atau suara yang akan kita gunakan, contoh suara tombol dan lain sebagainya. Selanjutnya ada folder music, berisi musik yang akan kita gunakan sebagai latar belakang dalam pembuatan proyek. Yang harus kita cermati dalam pembuatannya harus menggunakan sound dan musik dengan format OGG, bukan MP3 atau lain sebagainya. Selanjutnya ada folder files, berisi file seperti video, teks bertipe TXT dan sebagainya. Catatan untuk bertipe video harus menggunakan format bertipe WEBM. Karena apabila menggunakan format lainnya seperti MP4, MPEG-1, MPEG-2, dan lain sebagainya, pada saat aplikasi sudah jadi, file video tersebut akan bermasalah. Selanjutnya layers. Layers ini merupakan tempat di mana untuk memisahkan sprite, button, dan lain sebagainya pada layout. Karena pada saat kita membuat beberapa layer, maka layer yang sedang kita jalankan yang akan berfungsi. Karena penggunaan layer sangat berpengaruh terhadap efektivitas pekerjaan kita dan juga mudah dalam memilih atau menyeleksi proyek kita. Lalu selanjutnya ada tile map. Tile map ini digunakan untuk membuat tampilan sprite dengan ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Namun terkadang menggunakan tile map harus dengan ukuran yang sama. Apabila berbeda ukuran, maka penyatuan sprite akan menjadi berantakan. Selanjutnya ada objek. Objek ini merupakan tempat di mana objek yang akan kita buat akan ditampilkan pada objek bar tersebut, seperti sprite, button, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada top right button. Tombol atas kanan memuat tombol-tombol umum pada window, seperti minimize, seperti maximize, dan close. Selain itu terdapat juga tombol pin ribbon. Ini berfungsi untuk mengatur apakah tab ribbon ingin selalu ditampilkan atau tidak, serta tombol about untuk membuka dialog window yang menampilkan credits serta informasi mengenai software construct. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi tools aplikasi contract. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih.